Shalom saudara-saudari, salam Paskah Jumat Agung buat kita saudara-saudari. Hari ini kita memperingati hari kematian Yesus Kristus yang kita sebut sebagai Jumat Agung ataupun Good Friday. Hari yang sangat penting di dalam kehidupan orang-orang Kristen. Hari yang sangat penting untuk seluruh sejarah hidup manusia. Karena 2000 lebih tahun lalu di tempat Yesus disalibkan, apa yang terjadi di situ mengubah seluruh hidup manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Saudara-saudari, Paskah Jumat Agung. Tahun ini tema khotbah saya yaitu Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Seperti dalam teks rujukan kita hari ini Matius 27 ayat yang ke-46. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dalam bahasa Syria Aram yaitu Eli, Eli, lama sabachthani. Ataupun di dalam Markus 15 ayat yang ke-34. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Bahasa ini saudara-saudari bukan bahasa Yunani dan bahasa Ibrani, melainkan bahasa asli yaitu Syria Aram, bahasa yang dipakai oleh Yesus, bahasa seharian mereka. Eli, Eli, lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini merupakan seruan nyaring dari Tuhan Yesus ketika dia ada di atas kayu salib. Perkataan ini adalah perkataan yang paling puncak, yang paling sedih, dan paling menyeluruh dari semua penderitaan Kristus dan merupakan ucapan keempat Yesus di atas kayu salib. Kita akan melihat perikop sebelumnya dalam ayat yang ke-32 hingga ayat 34 dalam Matius 27. Sebelum Yesus menyerukan seruan yang sangat mengherankan dan membuatkan ramai orang bertanya-tanya, bukankah dia Tuhan? Kenapa dia bercakap demikian? Bukankah dia pilihan Allah? Apa yang terjadi di perikop sebelumnya? Secara ringkasnya, saudara-saudari, Yesus dia mengalami penghinaan yang teruk daripada orang ramai, termasuk imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dihina, diolok-olok, diumpat-umpat. Penderitaan mental, emosi, penderitaan fisikal, harga diri dan sebagainya dilemparkan dan diambil oleh Yesus. Badannya penuh dengan darah. Saudara-saudari, masa saya belajar di STS, ada seorang pensyarah mengatakan dan memberitahu bahwa masa Yesus disalib itu yang kita nampak di dalam wayang yang dilakonkan sebenarnya itu tidak berapa ngeri. Tetapi cerita sebenarnya adalah Yesus tidak memiliki apa-apapun pakaian, termasuk pakaian seluar dalam yang kita nampak di wayang yang kita nampak di wayang yang masih dipakaikan itu. Penghukuman sebenarnya adalah tiada ada apapun pakaian yang dipakaikan kepadanya. Ini menunjukkan mereka betul-betul mahu menjatuhkan maruah Yesus dan mahu menampakkan bahwa betapa rendahnya, betapa hinanya dan betapa tidak bernilainya diri Yesus di mata mereka pada waktu itu. Bahkan dipakaikan dengan mahkota duri, mereka mengejek. Inikah yang dinamakan raja? Dikasih minum dengan anggur, nampak seolah-olah peduli, tetapi sebenarnya niat mereka dengan meminumkan anggur itu kepada Yesus adalah supaya Yesus jangan dulu cepat-cepat mati, biar dia lahan mati supaya dia merasakan dahulu kesakitan yang berpanjangan. Bagi mereka, Yesus itu adalah salah satu batu sandungan. Dia menyelamatkan orang lain tapi dirinya sendiri tidak. Bagaimana ini boleh terjadi? Dia menaruh harapannya pada Allah, tetapi nampaknya Allah tidak berkenaan kepadanya. Penderitaan yang Yesus alami ini, saudara-saudari, memaparkan 3 aspek penderitaan. Penderitaan fisik yang begitu kejam, penderitaan karena penolakan orang-orang yang dikasihinya, dan penderitaan rohani ketika Allah memperlakukan dia sebagai orang berdosa pada waktu itu. Tiada yang dapat menandingi dengan apapun penderitaan
yang dialami oleh manusia di muka bumi ini. Penderitaan yang dialami oleh Tuhan, oleh Yesus, sungguh amat berat. Segala tokoh dalam Alkitab, dalam Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru, dan manusia masa kini, tiada yang dapat menandingi penderitaan Yesus. Nama Yesus, namun saudara-saudari, Yesus rela menanggung semua itu demi mentaati kehendak Allah dan kasih-Nya kepada manusia. Sehingga saudara-saudari sampai ke tahap kemuncak ini, semasa di atas kayu salib dengan penghinaan yang terus-menerus ini, penderitaan yang amat berat ini, Yesus mengatakan akhirnya adalah Eli, Eli, lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sesungguhnya saudara-saudari, ada 3 makna seruan Yesus ini. Seruan ini menggambarkan, yang pertama adalah seruan ini menggambarkan keadaan orang yang benar-benar terpisah dengan Allah akibat dosa. Masa inilah Yesus merasakan bagaimana situasi kejadian orang yang terpisah hubungan dengan Allah. Hidupnya penuh dengan penderitaan akibat daripada dosa. Bayangkan saudara-saudari, kalau Yesus tidak melakukan untuk kita semua, kita manusia masing-masing, kita pasti manusia masing-masing akan menanggung semua hukuman akibat daripada dosa yang kita lakukan, sama seperti hukuman yang Yesus lalui itu. Tetapi oleh karena Dia yang tanggungnya, maka kita tidak lagi menghadapi itu, kita tidak lagi merasakan begitu, kita bebas daripada hukuman ini. Tetapi perkara inilah yang menyebabkan Yesus menderita, merasa dengan nyata bagaimana keadaan terpisah dengan Allah. Inilah harga yang harus dibayar oleh Yesus Kristus kalau mahu menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Allah menyerahkan Yesus ke dalam tangan musuh dan tidak datang untuk menyelamatkan Dia dari cengkraman tangan mereka. Ia membiarkan kuasa kegelapan melawan Yesus dan melakukan segala yang terburuk terhadap Dia. Yesus mengalami semua itu supaya umatnya tidak mengalami perpisahan yang kekal dengan Allah Bapa. Maka itu saudara-saudari, seharusnya rasa terima kasih kita kepada Yesus Kristus karena sudah mengambil tempat kita, mengambil kedudukan kita itu. Rasa terima kasih kita kepadanya seharusnya tidak pernah habis-habis dan membuatkan kita tidak mau lepas daripada kasih-Nya. Dan bagaimana kita dapat menunjukkan tindakan rasa terima kasih kita kepadanya? Nanti di bagian terakhir khotbah saya, kita akan mendengar, saya akan menjelaskan. Kedua, saudara-saudari, makna seruan Yesus ini. Kedua adalah seruan ini bukanlah seruan keputusasaan, melainkan ungkapan ketergantungan manusia kepada Allah. Saudara-saudari, seruan Yesus dalam ayat ini bukanlah ratapan keraguan, kekecewaan terhadap kuasa Allah, melainkan ratapan permohonan mendesak yang begitu mendalam kepada Allah saat Tuhan Yesus mengalami pergumulan batin dan penderitaan jasmani yang sangat berat. Dalam perjalanan kehidupan, saudara-saudari, ada kalanya kita merasa dijauhi, kita ditinggalkan oleh sahabat, keluarga, dan bahkan kita merasa Tuhan pun seakan meninggalkan kita sendirian. Karena ketika kita berseru dalam doa meminta pertolongan Tuhan, Tuhan seakan diam membisu. Dalam situasi ini, berbagai reaksi sebagai respon atas keadaan yang muncul. Kita mungkin berputus asa, kehilangan harapan, mempertanyakan keberadaan Tuhan dan lain-lain. Kita merasa bahwa Allah telah jauh dari kita. Ia meninggalkan kita dan tidak peduli dengan penderitaan dan pergumulan hidup kita. Sebagai manusia biasa, saudara-saudari, kita pasti boleh saja mengungkap apapun yang kita rasa dalam hati kita kepada Allah. Tetapi pada masa yang sama, saudara-saudari, kita tetap menaruh harap kepada Allah. Kita tetap mahu bergantung kepada Allah. Seruan ini, Yesus menginspirasikan kita untuk mengungkapkan secara terbuka kepada Tuhan apa yang kita rasakan dalam hidup. Yesus juga membuka kesempatan kepada kita untuk datang dan berseru kepada Allah tentang semua rasa di hidup kita.
Lebih daripada itu, seruan Yesus ini mengungkapkan doa yang jujur kepada Allah dan kiranya menginspirasi kita untuk dengan jujur pula menyampaikan doa-doa kita ke hadirat Allah. Bukan dengan maksud untuk mengutuk Allah, tetapi karena kita sadar bahwa tiada tempat yang lebih aman dan tiada yang lebih memahami isi hati kita selain Dia yang lebih mengetahui segala-galanya tentang kita. Makna yang ketiga, seruan Yesus mengenai seruan Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Makna yang ketiga adalah Yesus masa ini dia bercakap sebagai posisi manusia kepada Allah, bukan sebagai posisi anak kepada Bapa seperti yang dia lakukan ketika memohon pengampunan bagi mereka yang telah menyalibkan dia. Dalam Lukas 23 ayat 34, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Jadi doa Yesus ini dalam seruan Yesus dalam Lukas 23 ayat 34 ini, masa ini posisinya sebagai Tuhan, sebagai anak tunggal Bapa. Tetapi saudara-saudari, semasa dia berseru Eli Eli lama sabaktani, posisinya adalah sebagai manusia sejati. Hal ini mau mengatakan kepada kita bahwa seruan Yesus kepada Allah sesungguhnya adalah seruan kita yang siang dan malam mengharapkan pertolongannya. Seruan Yesus mewakili suara kita yang kadang kehilangan iman dan semangat karena merasa ditinggalkan sendirian oleh Allah di tengah penderitaan dan pergumulan hidup. Dengan menggemakan Mazmur 22 ayat 2b, Yesus sedang membuka kesempatan kepada kita untuk boleh bertanya tentang Allah tanpa harus kehilangan iman dan ketergantungan kita kepadanya. Seruan ini bukanlah seruan keputusasaan, melainkan ungkapan ketergantungan manusia kepada Allah. Ketergantungan bahwa kita tidak dapat menjalani hidup di dunia ini seorang diri tanpa Allah. Seterusnya saudara-saudari, kita melihat ayat seterusnya, ayat 50 hingga 53 dalam Matius 27. Selepas Yesus menyerahkan nyawanya, yaitu sesuatu peristiwa yang luar biasa yang mencegangkan terjadi pada waktu itu. Apakah kejadian yang luar biasa itu? Yang pertama, kegelapan. Yang kedua adalah terbelahnya tabir bait suci menjadi dua. Dan bait suci ini saudara-saudari memiliki 3 bahagian utama, yaitu pertama pelataran, kedua tempat kudus di mana hanya imam-imam yang boleh masuk, dan ketiga tempat maha kudus di mana hanya imam besar yang dapat masuk dan hanya sekali dalam setahun untuk menebus dosa-dosa bangsa itu. Tirai yang memisahkan tempat kudus dari tempat maha kudus inilah saudara-saudari yang terbelah dua saat Yesus mati, menandakan bahwa penghalang antara Allah dan manusia telah diangkat. Sekarang semua orang bebas untuk menghampiri Allah karena pengorbanan Kristus bagi dosa-dosa kita. Yang ketiga, gempa bumi luar biasa, peristiwa yang terjadi dengan luar biasa itu adalah gempa bumi. Dan keempat itu adalah kubur-kubur terbuka. Ini semuanya saudara-saudari menunjukkan bahwa kematiannya itu agung. Kemenangan berpihak kepada Yesus dan siapa mereka yang percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Dan semua 4 perkara yang terjadi ini menunjukkan bahwa kematiannya itu agung. Saudara-saudari, bahagian yang terakhir dari khotbah saya hari ini, kita akan melihat bagaimana kita harus menghargai segala pengorbanan Yesus Kristus ini. Bagaimana kita punya respon, bagaimana cara kita menghargai atas pengorbanan yang Tuhan Yesus sudah lakukan ini. Yang pertama saudara-saudari adalah percaya, maka engkau akan menikmati anugerah keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ayat yang kelima ada kalimat mengatakan, sungguh ia ini adalah anak Allah. Saat kita menjadi percaya kepada Yesus Kristus, kita merendahkan diri, menerima Dia sebagai Juru Selamat dalam hidupmu, dan bertobat walau dahulu sejahat-jahatnya engkau. Dia sanggup menerimamu
pengampunan dapat diberikan kepadamu, sebab itulah tujuan Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Masa Jumat Agung ini, saudara-saudari, kita memeriksa hati Anda. Apakah Yesus ada di hatimu? Jika tiada, bukalah hatimu, membiarkan Dia bertakhta di dalam hidupmu, dan jaminan pasti diberikan kepadamu. Jadi saudara-saudari, bagaimana menghargai pengorbanan Yesus? Yang pertama tadi adalah percaya kepada Dia. Kemudian yang kedua, hidup lebih bertanggung jawab mengerjakan keselamatanmu selama masih di muka bumi ini. Bagaimana? Yaitu hidup taat akan firman Tuhan. Segala apa yang dinasihatkan, ajaran-ajaran Tuhan Yesus, itulah yang kita lakukan. Mengasihi Allah dan sesama. Bagaimana? Yaitu jangan main-main dengan dosa lagi, karena setiap kali Anda melakukan dosa, Anda seolah-olah tidak peduli dengan apa yang sudah dirasakan, apa yang sudah dialami oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Kemudian ketiga, saudara-saudari, bagaimana kita menghargai pengorbanan Yesus Kristus? Melayani Tuhan dengan lebih berani walau ada harga yang harus dibayar. Seperti mana para wanita, yaitu Magdalena, Maria ibu Yesus, dan Yusuf ibu anak-anak Zebedius. Mereka terus setia mendampingi dan bersama-sama melayani Yesus walau di titik akhir hidup Yesus. Mereka tetap komitmen melayani Yesus, mengurus dan melawat mayat Yesus, merawat. Bahkan ada seorang kaya yang bernama Yusuf dari Arimatea yang telah menjadi murid Yesus, berani menghadap Pilatus untuk meminta mayat Yesus, mengurus mayat Yesus, membalut dengan kain linen. Dan juga saudara-saudari, luar biasa adalah dia meletakkan jenazah Yesus di dalam kubur miliknya sendiri. Saudara-saudari, Yusuf ini rela menggunakan kuburannya sendiri untuk digunakan mengubur mayat Yusuf. Kenapa? Dengan dia rela, dia sungguh-sungguh mengasihi Yesus, dia berani tanggung risiko demi dapat melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Saudara-saudari, mari terus semangat melayani. Meski dalam melayani Tuhan ada banyak warna-warninya, ada cabaran-cabaran, kesakitan yang kita alami, yang kita tanggung, yang membuatkan kita kadang-kadang tekanan emosi, tekanan keuangan, tekanan masa dan sebagainya. Ada penderitaan, itulah penderitaan. Itulah maksudnya ada harga yang harus dibayar. Tetapi saudara-saudari, dibandingkan dengan apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan di atas kayu salib, memang tidak dapat kita bayar. Memang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan di atas kayu salib. Mari kita buat semampu kita dan terus semangat melayani Tuhan, karena semuanya itu tidak menjadi sia-sia. Jerih lelah kita, apa yang kita kerjakan untuk Tuhan, itu tidak menjadi sia-sia, dan itu sangat berharga di mata Tuhan. Yang keempat adalah dalam menghadapi penderitaan tetap berserah, tetap menaruh harap kepada Allah. Dalam menghadapi penderitaan tetap berserah, menaruh harap kepada Allah. Paulus berkata dalam Roma 8 ayat 35, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Jadi dalam menghadapi penderitaan, Paulus tetap dia memiliki iman teguh dan yakin penderitaan itu tidak membuatnya kehilangan kasih Tuhan. Tiada yang dapat memisahkan dia daripada Kristus. Tiada yang dapat membuatkan dia hilang iman ataupun hilang kasih. Apapun yang terjadi, dia tetap mengasihi Tuhan Yesus. Ayub 1 ayat 21b. Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Jadi ketika semua harta bendanya musnah dan bahkan semua anaknya mati, ketika ia menderita penyakit dan istrinya menyuruhnya menghujat Allah lalu mati, ia berkata, Ayub 2 ayat 10, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tapi tidak mau menerima yang buruk? Nah, saudara-saudari, saat menghadapi pencobaan itu, Ayub tidak sekalipun menghujat, bahkan ia memuji Tuhan dan terus berharap dan terus bersandar dan menanti pertolongan Allah, dan dia tetap taat akan firman Allah. Saudara-saudari, masalah apa yang kita hadapi saat ini? Hidup tiada tanpa harapan?
hidup tanpa harapan? Akankah kita menghujat dan mengutuk Tuhan? Akankah kita berhenti berharap kepada Allah? Ataukah menyerahkan seluruh kehidupan kita dalam Tuhan? Mari saudara-saudari, serahkan segalanya kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. 1 Petrus 5 ayat 7. Jangan berhenti berharap kepadanya, karena pada akhirnya tetap ada pertolongan Allah, dan juga semuanya akan baik-baik saja. Dan semua penderitaan yang kita akan lalui itu, semuanya akan terus membuatkan kita lebih lagi kuat, dan juga kita tetap terus taat akan Tuhan, berharap akan pertolongan Dia, bersandar kepada pertolongannya, maka kemenangan juga terjadi kepada kita. Amin. Saudara-saudari, kesimpulan, salam Paskah Jumat Agung kepada kita semua. Tuhan memberkati kita semua.